Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan pepohonan di pinggir desa Karangjati. Ranting-ranting pohon menyentuh jendela rumah keluarga Santoso dengan suara keras seperti ketukan di pintu. Di kejauhan, pabrik tekstil tua berdiri diam, menatap desa dengan jendela jarinya yang gelap dan retak. Sudah lebih dari 30 tahun pabrik itu tidak beroperasi, setelah kebakaran hebat yang menewaskan puluhan buruh beserta keluarganya. Warga desa selalu menghindari pabrik itu, meski konon pabrik itu pernah menjadi sumber kehidupan mereka. Namun kini, setelah 3 dekade sunyi, Tuan Surya, pemilik pabrik yang kini sudah menua, datang kembali ke desa. Ia tampak gagah meski rambutnya memutih, dan matanya yang tajam seolah menembus malam. "Aku ingin menghidupkan kembali pabrik ini," katanya di depan beberapa warga yang penasaran. Suaranya dingin tapi tenang, dan meski ia tersenyum, ada aura menyeramkan yang mengelilinginya. Keluarga Santoso, keluarga sederhana dengan 2 anak, adalah salah satu yang diterima bekerja di pabrik itu. Pak Santoso, seorang teknis yang cekatan, dipanggil untuk memeriksa mesin dan instalasi listrik. Bu Rini, istrinya, bertugas di administrasi, menyiapkan dokumen dan penggajian. Anak sulung mereka, Lala, remaja berusia 14 tahun, diminta membantu di bagian gudang. Mereka merasa senang sekaligus cemas. Senang karena ini pekerjaan tetap, cemas karena pabrik itu selalu membawa bisikan-bisikan aneh dari warga. Hari pertama mereka bekerja berjalan lancar. Mesin-mesin tua yang diperiksa Pak Santoso sebagian besar masih berfungsi, meski banyak yang berkarat dan berdebu. Bu Rini menata dokumen dengan rapi, dan Lala membantu menumpuk kain di gudang. Semuanya tampak normal, hingga malam pertama mereka tiba. Saat malam itu turun, rumah keluarga Santoso terasa dingin lebih dari biasanya. Angin malam yang masuk melalui jendela membuat lampu bergetar. Tiba-tiba terdengar suara mesin yang berderum dari arah pabrik. Padahal pabrik belum membuka operasional malam itu. Pak Santoso keluar untuk memeriksa. Mengira itu suara mesin yang terpicu oleh hembusan angin atau hewan yang masuk. Namun, saat menatap ke arah pabrik melalui jendela kaca besar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik jendela pabrik, terlihat sosok-sosok bayangan bergerak. Tubuh-tubuh manusia berwarna gelap, bergerak seperti boneka, tanpa suara. Ada satu sosok yang lebih menakutkan. Tinggi, mengenakan helm las, tubuhnya gosong seperti terbakar. Berdiri dia menatap ke arah rumah Santoso. Pak Santoso mengedip beberapa kali, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan. Tapi sosok itu tetap ada, menatap tanpa berkedip. Di malam itu juga, Lala mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia menutup mata, terdengar bisikan pelan di telinganya, "Datanglah ke pabrik, kau dibutuhkan." Ia membuka mata dan melihat ruang tamunya kosong. Ia menggeleng, berusaha menghapus rasa takut, namun malam itu ia sulit tidur. Bu Rini memperhatikan perubahan kecil pada putrinya. Tatapan kosong sesaat, tangan yang gemetar saat memegang kain, dan sering menatap jendela ke arah pabrik. Keesokan harinya, Pak Santoso mencoba menceritakan pengalaman malam itu kepada beberapa pekerja lain. Mereka menatapnya dengan ragu, sebagian tersenyum canggung, sebagian lagi mengalihkan pandangan. "Mungkin hanya angin," kata seorang pekerja paruh baya. Tapi suara sirine pabrik yang tiba-tiba berbunyi panjang di siang hari membuat semua orang merinding. Sirine itu sudah lama tidak berbunyi sejak kebakaran 30 tahun lalu. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lala sering terlihat berbicara sendiri, terkadang menatap kosong ke arah pabrik. Bu Rini merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Pak Santoso, meski ahli teknik, mulai merasa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia memeriksa mesin-mesin tua di malam hari, terdengar suara langkah kaki dari lorong gelap pabrik, tapi tak seorang pun terlihat. Suatu malam, Pak Santoso melihat bayangan manusia bergerak cepat di gudang. Ia berlari, namun bayangan itu lenyap begitu saja. Lala yang menonton dari jendela, tersentak kaget dan berteriak, namun suaranya seolah ditelan oleh angin malam. Bu Rini memeluk putrinya dan menenangkannya, tapi di dalam hatinya, rasa takut mulai merayap.
Tuan Surya muncul di rumah mereka malam itu tanpa permisi. Ia menatap keluarga Santoso dengan senyum dingin. "Jangan tinggalkan pabrik," katanya pelan. "Pabrik ini memilih kalian." Suaranya berat, dan meski kalimatnya sederhana, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Santoso menatapnya dengan mata melebar, ingin bertanya, tapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. Tuan Surya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan rasa ketakutan yang sulit dijelaskan. Semakin hari, keluarga Santoso merasakan pabrik itu bukan sekadar bangunan tua, tapi entitas hidup yang mengawasi mereka. Bau mesin panas, suara ketukan, bisikan-bisikan pelan di lorong gelap, semua menjadi bagian dari kehidupan baru mereka. Lala sering menatap ke arah jendela pabrik dan berkata pelan, "Mereka memanggilku." Burini menggenggam tangannya lebih erat, berharap anaknya hanya berimajinasi. Malam itu, keluarga Santoso berkumpul di ruang tamu. Lampu berkelip, suara angin menerobos jendela yang sedikit terbuka. Pak Santoso mencoba menenangkan istrinya dan anaknya. Ia tahu, ini baru malam pertama yang penuh tanda-tanda misterius. Pabrik tua itu tampak hidup, seperti menunggu sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di ujung malam, dari kejauhan, terdengar sirine pabrik tua berbunyi panjang. Suaranya menembus malam, menggema di antara pohon dan rumah penduduk desa. Lala menatap jendela, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang berbisik menjawab panggilan dari dalam pabrik. Pak Santoso menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalar hingga ke tulang belakangnya. Burini memeluk putrinya lebih erat, tetapi tak ada yang bisa mengusir perasaan bahwa malam itu, sesuatu telah memilih mereka. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Santoso berubah. Pabrik tua itu tidak lagi sekadar tempat bekerja. Ia menjadi pusat bisikan, bayangan, dan ketakutan. Setiap malam, suara mesin, langkah kaki, dan bisikan pelan mengisi rumah mereka. Mereka mulai merasakan bahwa pabrik itu menuntut sesuatu yang mungkin akan mereka bayar dengan seluruh keluarga. Setelah malam pertama yang mencekam di pabrik tua, keluarga Santoso berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Pak Santoso pergi memeriksa mesin-mesin tua, Burini menata dokumen administrasi, dan Lala membantu menumpuk kain di gudang. Tapi suasana damai itu hanyalah fata morgana. Ketegangan mulai merayap perlahan di setiap sudut rumah mereka. Malam itu, saat lampu rumah berkelip karena angin yang lebih kencang dari biasanya, Lala mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ia duduk di kamar, menatap jendela yang menghadap pabrik. Angin malam membawa aroma hangus, seperti bau sisa kebakaran pabrik bertahun-tahun lalu. Lala menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri. Seketika, terdengar suara pelan dari arah jendela. "Datanglah, datanglah." Ia menoleh ke arah kamar orang tuanya. Burini sedang menyiapkan teh malam, tidak menyadari apa yang terjadi. Lala mencoba mengabaikannya, menutup jendela, dan menarik selimut hingga dagunya. Tapi suara itu terus terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah ada yang berdiri di ambang pintu kamar. Pak Santoso yang baru saja kembali dari pabrik melihat putrinya yang pucat. "Lala, kamu kenapa?" tanyanya. Lala hanya diam, menatap kosong ke arah jendela. "Mereka memanggilku, aku harus pergi," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Santoso merasakan hawa dingin menembus seluruh tubuhnya. Ia memeluk putrinya, menenangkan dengan kata-kata yang bahkan ia sendiri tidak yakin dapat dipercaya. Di luar rumah, pabrik tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lampu-lampu di lantai atas berkedip, mesin tua bergetar pelan, dan bayangan hitam tampak bergerak di balik jendela yang retak. Pak Santoso memeriksa dari jarak jauh, tetapi tak seorang pun terlihat di dalam pabrik. Namun suara langkah kaki terdengar, berat, menghentak-hentak lantai beton, seolah ada ratusan kaki yang berjalan bersamaan. Malam itu, Lala mendengar lagi bisikan itu, kali ini di telinganya sendiri, berulang kali, "Datanglah ke pabrik, kau dibutuhkan." Suara itu membuatnya gemetar, dan ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tubuhnya melangkah perlahan ke arah pintu kamar, menuju tangga,
dan kemudian ke arah gerbang rumah yang menghadap pabrik. Bu Rini yang melihatnya berlari, mencoba menarik putrinya kembali. Tapi Lala menahan tangan ibunya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Biarkan aku, mereka menunggu aku," katanya dengan suara yang datar, seperti orang yang kehilangan jiwa. Pak Santoso yang panik mencoba mengejar putrinya. Tapi begitu ia melangkah ke halaman rumah, bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, berlapis gelap, dan tubuhnya tampak terbakar, dengan helm las yang sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Sosok itu berdiri diam, menatap langsung ke arah keluarga Santoso. Pak Santoso menelan ludah. Rasa takut membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memanggil Lala, tapi suaranya serak, seolah tertahan di tenggorokan. Di dalam rumah, Bu Rini menutup pintu dengan keras, menahan napasnya. Lala berdiri di depan pintu, menatap ke arah sosok gelap itu, dan tanpa sadar, tubuhnya berjalan sendiri ke gerbang rumah. Bu Rini berteriak, memeluk Lala, tetapi tubuh anaknya terasa dingin seperti es. Rasa dingin itu menjalar ke seluruh tubuh Bu Rini, membuatnya gemetar hebat. Sementara itu, di pabrik, lampu berkedip semakin cepat. Mesin tua bergetar dan terdengar suara dentuman berat, seolah menandai kehadiran sesuatu yang besar. Bayangan bergerak di antara jendela retak, menatap ke arah rumah Santoso. Ada rasa bahwa pabrik itu mengawasi mereka, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Pak Santoso memegang tangan Lala erat, menariknya kembali ke rumah. "Kita harus tetap bersama," katanya, suara gemetar, matanya menatap lurus ke arah pabrik. Lala menatap ayahnya, tapi matanya kosong. "Mereka memanggilku, mereka akan menungguku," bisiknya lagi, kali ini dengan suara yang seperti bukan miliknya. Semalaman itu, keluarga Santoso tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tamu, menatap pabrik dari jendela, merasakan suara mesin, langkah kaki, dan bisikan yang datang dari kegelapan. Bau hangus menyelimuti udara malam, membuat mereka hampir pingsan karena kepanikan. Lala terus menatap pabrik, tanpa berkedip, seolah ada yang menggerakkan matanya dari luar. Saat fajar mulai menyingsing, suara itu perlahan memudar. Tapi keluarga Santoso tahu bahwa malam berikutnya akan lebih buruk. Pabrik itu bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia adalah entitas hidup yang memanggil mereka. Dan panggilan itu akan terus mengintai, hingga keluarga Santoso menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah malam pertama yang aneh dan menegangkan, keluarga Santoso berusaha memulihkan rutinitas mereka. Pak Santoso pergi memeriksa mesin-mesin tua di pabrik, Bu Rini menata dokumen administrasi, dan Lala mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu menumpuk kain di gudang. Namun ketenangan itu hanyalah tipuan. Pabrik tua itu seolah hidup sendiri, dan malam berikutnya membawa pengalaman yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Saat malam tiba, angin malam berhembus melalui celah jendela rumah Santoso, membawa aroma hangus yang samar dan dingin yang menusuk tulang. Lampu rumah berkelip, suara kayu berderit mengikuti setiap hembusan angin. Lala duduk di kamar, menatap pabrik yang jauh di seberang halaman rumah. Ia merasa ada yang mengawasi, hadir dalam kegelapan, menyentuh pikirannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba terdengar bisikan tipis di telinganya, "Datanglah, datanglah." Lala menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar, kini lebih keras dan jelas. Ia merasakan tubuhnya bergerak sendiri, melangkah menuju pintu kamar, menuruni tangga, dan tanpa sadar menuju halaman rumah yang menghadap pabrik. Bu Rini yang terbangun mendengar suara itu dan mencoba menghentikan anaknya. "Lala, jangan pergi," teriaknya dengan panik. Namun Lala menolak, tangannya dingin dan kaku saat ditarik. "Mereka menungguku, aku harus pergi," katanya datar, seperti orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pak Santoso mendengar teriakan istrinya dan segera keluar dari kamar, melihat anaknya berjalan sendiri ke gerbang rumah. Di tengah halaman, bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, berlapis gelap, tubuhnya gosong seperti terbakar, dengan helm las yang sama seperti yang terlihat malam sebelumnya.
Sosok itu diam menatap keluarga Santoso. Pak Santoso menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat, namun langkahnya terasa berat, seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sementara itu, di pabrik tua, lampu berkedip semakin cepat, mesin tua bergetar, dan suara dentuman berat terdengar seperti detak jantung raksasa. Bayangan manusia muncul di jendela retak, menatap ke arah rumah Santoso, seakan mengawasi setiap gerakan mereka. Ada rasa bahwa pabrik itu bukan sekadar bangunan, melainkan entitas hidup yang menunggu sesuatu yang belum terjadi. Lala, tanpa sadar, terus berjalan ke gerbang rumah. Burini memeluknya, mencoba menahan tubuhnya, namun rasa dingin menembus ke seluruh tubuhnya. Tangan Lala yang kaku seperti dipegang oleh sesuatu yang lebih kuat dari manusia biasa. Suara bisikan kini mengelilinginya. "Datanglah, datanglah, jangan takut." Pak Santoso, yang sudah berdiri di halaman, mencoba memanggil Lala dengan suara gemetar. "Lala, kembali ke sini. Ayahmu di sini." Tapi suara itu terdengar lemah di telinga putrinya. Lala menatap ayahnya. Matanya kosong dan dingin, seolah matanya bukan lagi miliknya. Tubuhnya seakan digerakkan oleh kekuatan yang berasal dari pabrik tua itu sendiri. Burini, dengan seluruh keberanian yang tersisa, mencoba menyeret Lala kembali ke rumah. Namun langkah mereka terasa berat, seperti bumi dan udara menolak gerakan mereka. Angin malam berputar, suara langkah kaki dan bisikan semakin keras, menggema di seluruh halaman. Bau hangus semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan mereka, membuat dada sesak. Pak Santoso merasa ada sesuatu yang menyentuh pikirannya, menanamkan ketakutan mendalam yang sulit dijelaskan. Ia melihat bayangan lain bergerak di sekitar mereka, muncul dari pepohonan, mengikuti gerak langkah mereka. Sosok itu tidak terlihat jelas, tapi aura gelap dan panas membakar kulit mereka, seolah energi pabrik menyelimuti rumah. Lala berbisik lagi, suaranya seperti datang dari tempat yang jauh. "Mereka menungguku, aku harus pergi." Suara itu membeku di udara, namun terasa menempel di setiap tulang mereka. Pak Santoso menarik napas panjang, mencoba melawan rasa takut, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Burini memeluk anaknya lebih erat, menahan ketakutan, sambil berharap ini hanyalah halusinasi. Sementara itu, pabrik tua di kejauhan semakin menunjukkan tanda-tanda hidup. Lampu-lampu berkedip liar, mesin bergetar tanpa henti, dan bayangan terus bergerak di balik jendela retak. Suara dentuman berat, langkah kaki, dan bisikan samar menyatu menjadi simfoni menyeramkan. Keluarga Santoso menyadari satu hal, pabrik itu bukan lagi bangunan, tapi entitas yang hidup, yang memanggil mereka dan menuntut sesuatu yang mereka belum mengerti. Malam itu, keluarga Santoso tidak bisa tidur. Mereka tetap terjaga, menatap pabrik dari jendela, merasakan setiap getaran, setiap suara, dan setiap bisikan yang datang dari kegelapan. Lala terus menatap pabrik, matanya kosong, seolah ada yang menggerakkan matanya dari luar. Pak Santoso memeluk anaknya, mencoba menenangkan hati, tapi ia tahu ketegangan itu hanya akan meningkat. Saat fajar muncul, suasana malam itu belum sepenuhnya hilang. Bau hangus, suara langkah, dan rasa dingin tetap tersisa, membekas di seluruh tubuh mereka. Keluarga Santoso sadar, malam pertama yang aneh hanyalah awal dari teror yang akan terus menghantui mereka. Pabrik tua itu telah memilih mereka, dan panggilannya akan semakin kuat, menunggu momen untuk menuntut sesuatu yang mengerikan. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal. Angin malam yang menusuk tulang membawa aroma hangus dari pabrik tua, membelai pepohonan, dan merayap hingga ke halaman rumah keluarga Santoso. Suara jangkrik dan serangga malam seolah mereda, digantikan dentuman pelan dari dalam pabrik. Lampu-lampu di lantai atas berkedip, menebarkan cahaya samar yang menembus kabut, menyoroti bayangan yang bergerak di jendela retak. Keluarga Santoso berkumpul di ruang tamu, menatap pabrik dari jendela. Lala duduk di dekat ibu, matanya kosong, sesekali menoleh ke arah gelap di halaman belakang. Pak Santoso merasa getaran yang aneh di kaki mereka, seperti bumi di bawah rumah ikut berdenyut mengikuti detak mesin pabrik. Bau hangus semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan,
seakan mengingatkan bahwa malam itu bukan malam biasa. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di halaman. Sosok itu tinggi, tubuhnya gosong, berlapis gelap, dan memakai helm las. Tapi malam ini, ada lebih dari satu. Bayangan lain muncul dari balik pepohonan, bergerak lambat, menatap langsung ke arah keluarga Santoso. Suara langkah kaki terdengar berat, menghentak-hentak tanah, dan ditingkahi bisikan samar, "Datanglah, kalian sudah dipilih." Pak Santoso menahan napas, merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba melangkah keluar, tetapi setiap langkah terasa berat, seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Lala berdiri, melangkah perlahan ke arah bayangan itu, matanya kosong. Burini menahan putrinya, memeluk tubuhnya yang dingin, merasakan hawa panas dan dingin bergantian di kulitnya. Bayangan hitam mulai mendekat, perlahan tapi pasti. Tubuh mereka bergerak seperti manusia, namun tak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang menakutkan. Satu bayangan tampak lebih besar, menatap Pak Santoso langsung. Ia merasa ada kekuatan yang mencoba menembus pikirannya, menanamkan rasa takut yang mendalam dan membingungkan. Di pabrik, lampu berkedip semakin cepat. Mesin tua bergetar, menghasilkan dentuman berat seperti detak jantung raksasa. Bayangan bergerak di jendela retak, mengawasi setiap gerakan keluarga Santoso. Suara bisikan semakin jelas, terdengar seperti suara Lala sendiri, tapi lebih dalam, lebih dingin, menuntun mereka, "Datanglah, jangan menolak." Pak Santoso berusaha melawan rasa takut, memanggil Lala, namun matanya tetap kosong. Tubuh anaknya bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh sesuatu dari dalam pabrik. Burini memeluknya lebih erat, air mata mengalir di pipinya. Suara bisikan semakin keras, menembus ke telinga mereka, membuat kepala mereka pusing. Malam itu, keluarga Santoso menyadari bahwa bayangan-bayangan itu bukan sekadar ilusi. Mereka memiliki kehadiran nyata, menyentuh udara, memanipulasi energi di sekitarnya. Bau hangus semakin pekat, angin malam berputar lebih cepat, dan tanah di sekitar rumah bergetar pelan. Lala menoleh ke ayahnya, berkata dengan suara yang nyaris bukan miliknya, "Ayah, mereka menunggu kita." Pak Santoso mencoba menarik Lala kembali ke rumah, tetapi langkah mereka terasa berat. Bayangan hitam mulai bergerak mengelilingi rumah, menutup jalan keluar. Suara bisikan kini berasal dari segala arah, memenuhi ruang rumah, membingungkan mata dan telinga. Burini berteriak, mencoba menahan ketakutan, tapi tubuhnya terasa lumpuh, seolah tidak bisa bergerak. Di tengah ketegangan itu, salah satu bayangan mendekat ke jendela ruang tamu, menatap langsung ke arah mereka. Suasana begitu tegang, sehingga waktu terasa melambat. Lampu rumah berkelip liar, bayangan-bayangan bergerak seiring cahaya yang berubah, menciptakan ilusi menakutkan. Lala berdiri di tengah, tubuhnya kaku, seperti figur yang berada di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Pak Santoso merasakan ada sesuatu yang menembus pikirannya, mengisi ruang di dalam kepala dengan rasa takut, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan. Ia menatap bayangan yang lebih besar, yang tampak seperti sosok raksasa dengan helm las, kulit hangus dan tubuh gelap pekat. Sosok itu seakan mengawasi, menilai, dan menunggu keputusan keluarga Santoso. Waktu terasa membeku, suara bisikan, dentuman mesin, dan langkah kaki bayangan memenuhi malam. Lala menatap ke arah pabrik, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak terdengar, tapi rasa dingin dan panas yang merambat dari mulutnya terasa nyata di udara. Pak Santoso menatap anaknya, merasa putus asa, tapi juga sadar bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan ini dengan cara biasa. Malam itu berlarut. Keluarga Santoso tidak bisa tidur. Mereka tetap terjaga di ruang tamu, menatap bayangan yang mengelilingi rumah, merasakan setiap getaran, setiap bisikan, dan setiap gerakan yang menandakan pabrik tua itu mengawasi mereka. Bau hangus, suara langkah, dan aura dingin panas terus membekas di kulit mereka. Malam itu, kabut tebal menutupi desa Karangjati. Angin malam yang menusuk tulang membawa aroma hangus dari pabrik tua, menyelimuti setiap rumah di sekitarnya. Keluarga Santoso duduk di ruang tamu,
Tubuh mereka lelah dan pucat. Mata mereka menatap pabrik yang jauh di seberang halaman rumah. Lampu-lampu pabrik berkedip liar. Mesin tua bergetar berat, dan bayangan gelap bergerak di jendela retak. Malam itu, mereka tahu bahwa pabrik tua itu bukan lagi sekadar bangunan. Ia hidup, ia menunggu, dan ia menuntut sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Sejak malam pertama, Lala mulai mendengar bisikan. Malam demi malam, suara itu semakin keras, jelas, dan memanggil dengan nada yang menyesakan. Datanglah, datanglah, kau dibutuhkan. Suara itu menembus pikirannya, membuat tubuhnya bergerak tanpa kendali. Pak Santoso dan Bu Rini mencoba menahannya, tetapi malam ini terasa berbeda. Lala tidak lagi menatap mereka. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tubuhnya seolah menjadi perantara kekuatan yang memancar dari pabrik tua. Pak Santoso merasakan hawa panas dan dingin bergantian, menembus kulit dan tulang. Tanah di sekitar rumah bergetar ringan, seolah menandai kehadiran sesuatu yang besar dan kuat. Di halaman rumah, bayangan-bayangan gelap muncul satu persatu. Sosok-sosok tinggi dengan tubuh gosong, berlapis gelap, dan helm las menatap langsung ke arah keluarga Santoso. Mereka bergerak perlahan, menutup semua jalan keluar. Dentuman mesin tua terdengar berat, seperti detak jantung raksasa yang menandai malam terakhir mereka. Bu Rini memeluk Lala erat, merasakan tubuh putrinya kaku dan dingin. Air mata mengalir di pipinya, tapi ketakutan membuatnya tak bisa menjerit. Pak Santoso mencoba menenangkan istri dan anaknya, tetapi rasa takut begitu mencekam, menempel di kulit dan tulang mereka. Suara bisikan kini datang dari segala arah, memenuhi ruang rumah, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia bayangan. Di tengah malam itu, Tuan Surya muncul di depan gerbang rumah. Senyumnya dingin dan matanya tajam menembus kegelapan. "Kalian sudah dipilih," katanya pelan. "Pabrik ini hidup dari jiwa, dan kalian adalah bagian darinya." Tubuhnya tetap tegas. Aura mengerikan menyelimuti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pak Santoso merasa darahnya membeku, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menentang kekuatan itu. Bayangan hitam mulai mendekat lebih cepat. Lala berjalan perlahan, seolah dipandu oleh tangan-tangan tak terlihat. Pak Santoso mencoba menariknya kembali, tapi tubuhnya terasa berat, sulit digerakkan. Bu Rini menjerit, namun suaranya hilang di tengah bisikan dan dentuman mesin. Sosok-sosok gelap mengelilingi mereka, menutup jalan keluar. Bau hangus yang menyengat menusuk hidung dan tenggorokan mereka, membuat napas terasa sesak. Pak Santoso merasa ada kekuatan yang menembus pikirannya, menanamkan rasa takut dan bersalah yang mendalam. Ia menatap bayangan yang lebih besar, sosok raksasa dengan helm las, kulit hangus, tubuh gelap pekat. Sosok itu diam, menatapnya tanpa berkedip, seolah menilai setiap gerak dan pikiran. Pak Santoso mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Setiap upaya untuk bergerak sia-sia, seolah energi pabrik menahan mereka. Di pabrik, lampu berkedip liar, mesin bergetar, dan suara dentuman semakin keras. Bayangan manusia muncul di jendela retak, menatap ke arah keluarga Santoso. Lala berdiri di tengah, tubuhnya kaku, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak terdengar, tetapi terasa nyata di udara malam. Pak Santoso menyadari satu hal yang menakutkan. Pabrik itu tidak hanya hidup, tapi juga memilih siapa yang menjadi tumbal berikutnya. Saat malam semakin larut, angin malam berputar kencang, menyelimuti halaman rumah. Bayangan-bayangan gelap menutup semua sisi, menekan keluarga Santoso dalam lingkaran ketakutan. Lala mulai bergerak sendiri, melangkah ke arah gerbang rumah, dipandu oleh tangan-tangan tak terlihat. Pak Santoso mencoba menyeretnya kembali, tetapi langkah mereka berat, seperti bumi dan udara menolak gerakan mereka. Tiba-tiba, dari dalam pabrik, terdengar suara keras seperti ledakan. Bayangan-bayangan hitam merentang ke halaman, menutup semua jalan keluar. Pak Santoso merasa jantungnya hampir berhenti. Bu Rini memeluk anaknya, menatap sosok gelap yang mendekat, menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka. Suara bisikan semakin keras, terdengar seperti ribuan suara sekaligus,
menuntun keluarga Santoso menuju pabrik. Dalam kepanikan itu, Lala menoleh ke ayah dan ibunya. Matanya masih kosong, bibirnya bergerak pelan. "Mereka menungguku, kalian harus ikut." Pak Santoso menjerit, mencoba menahan putrinya, tetapi kekuatan pabrik terlalu besar. Sosok-sosok gelap mulai menyeret mereka, menutup ruang gerak, memaksa mereka bergerak ke gerbang pabrik. Ketika mereka melangkah memasuki halaman pabrik, bayangan-bayangan itu seolah menyatu dengan pabrik itu sendiri. Mesin tua berdentum keras, lampu berkedip, dan bau hangus semakin pekat. Pak Santoso merasa tubuhnya terbakar dari dalam, sementara Bu Rini menjerit menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Lala berdiri di tengah lingkaran bayangan, seperti pusat energi pabrik. Tubuhnya digerakkan oleh kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Tuan Surya muncul di tengah lingkaran. Senyumnya dingin, matanya tajam menatap keluarga Santoso. "Pabrik ini membutuhkan kalian. Kalian adalah bagian dari kehidupannya sekarang," katanya. Bayangan-bayangan mengelilingi keluarga Santoso, menahan setiap gerakan, menuntun mereka ke lingkaran pusat pabrik. Pak Santoso merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga sadar bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan ini dengan cara manusia biasa. Saat fajar mulai menyingsing, bangunan pabrik meledak dalam dentuman keras, api dan uap membumbung tinggi ke langit. Bayangan gelap menghilang, tetapi aroma hangus dan hawa panas tetap menyelimuti desa. Tidak ada yang selamat dari lingkaran itu. Keluarga Santoso lenyap bersama pabrik yang runtuh. Namun, sejak hari itu, pabrik yang hancur tetap memberikan tanda-tanda hidup. Mesin tua berputar sendiri, lampu berkedip, dan bayangan keluarga Santoso terlihat di jendela, bekerja di tengah abu dan reruntuhan. Desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Setiap malam, sirine tua terdengar di kejauhan, mengingatkan warga bahwa pabrik itu masih hidup dan kutukannya masih berjalan. Cerita berakhir dengan misteri yang menakutkan. Siapapun yang mendengar sirine di malam hari, siapapun yang melihat bayangan di jendela pabrik, kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Keluarga Santoso telah menjadi tumbal terakhir, dan pabrik tua itu masih menunggu korban berikutnya. Di tengah kabut malam, suara bisikan dan dentuman mesin yang tak pernah berhenti.